Halo sahabat YouTube, salam cerdas. Nah, kembali lagi di channel YouTube saya. Saya doakan kepada teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan selalu murah rezekinya. Bagi Anda yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru setiap kali saya mengupload video. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas proyek besar yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu virtual currency atau uang digital yang bernama Garuda. Apa yang melatar belakangnya sehingga pemerintah akan mengeluarkan uang digital? Tentunya dengan perkembangan digitalisasi saat ini, perkembangan teknologi, maka diharuskan kita juga untuk mengikuti perkembangan digitalisasi yang ada. Tentunya pemerintah tidak serta-merta langsung mengeluarkan virtual currency. Kenapa? Karena sebenarnya proyek ini bukan baru saat ini, tapi sudah dari beberapa tahun yang lalu. Tapi ada dua hal yang masih dikaji oleh pemerintah. Yang pertama adalah likuiditas dan juga yang kedua adalah inflasi. Nah, kalau seandainya pemerintah mencanangkan akan virtual currency atau rupiah digital, bagaimana dengan inflasi? Kalau terjadi inflasi, maka yang menderita itu rakyat Indonesia. Oke teman-teman, kali ini kita akan mempelajari sebagian kecil dari white paper dari rupiah digital ini atau bernama Garuda ya teman-teman. Kalau teman-teman melihat di link Bank Indonesia sendiri, di situ ada keterangannya. Tentunya menjadi pertanyaan adalah, saya melihat di banyak channel YouTube mengatakan bahwa kalau rupiah digital ini sudah terbit, maka Picoin juga katanya atau Pi Network ini menjadi bagian. Artinya tidak menutup kemungkinan Pi Network ini juga menjadi uang digital. Oke teman-teman ya, apakah ada korelasi antara uang digital rupiah dan Pi Network? Tentunya kita mengerti atau kita memahami bahwa Pi Network selain dari rupiah sesuai dengan regulasi atau undang-undang di Indonesia, itu hanya bisa menjadi aset kripto, tidak bisa menjadi uang digital atau menjadi alat pembayaran. Oke teman-teman, kita akan masuk ke penjelasan dari Bank Indonesia sendiri terkait dengan proyek rupiah digital ini teman-teman. Ini judulnya ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan di layar. Saya akan tampilkan langsung dari Bank Indonesia. Proyek Garuda menavigasi arsitektur digital rupiah. Jadi nanti mungkin lambangnya seperti apa nanti kita akan lihat teman-teman. Di sini white paper digital. Proyek Garuda merupakan sebuah inisiatif yang memayungi eksplorasi desain CBDC Indonesia. Jadi nanti akan ada Central Bank Digital Currency yang kemudian disebut digital rupiah. Digital rupiah merupakan sumbangsi Bank Indonesia kepada negara dalam memperjuangkan atau dalam perjuangan menjaga kedaulatan rupiah. Jadi ingat teman-teman ya, salah satu kedaulatan yang harus kita jaga adalah rupiah. Jadi jangan mengganti-ganti rupiah menjadi Pi Network teman-teman ya. Proyek ini melengkapi berbagai inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong agenda transformasi digital nasional. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa ada banyak sebenarnya pertimbangan pemerintah nih. Salah satu daerah-daerah yang memang belum masuk digitalisasi. Karena selama ini kan kita masih menggunakan uang fiat ya, atau masih fisik. Kalau sudah ada virtual currency atau rupiah digital, maka itu sebenarnya kalau di pemerintah istilahnya memotong atau memangkas birokrasi. Kenapa? Kalau saat ini kita kalau mau kirim uang ke luar negeri, banyak prosedur yang harus kita lewati. Tapi ketika kita sudah mempunyai nanti CBDC atau rupiah digital, kita tinggal transfer saja dengan mudah. Seperti cryptocurrency teman-teman ya, digital asset. Anda kalau mau kirim uang di negara Amerika, Anda tinggal minta saja alamat wallet. Contoh mereka pakai Binance, kita pakai Indodax. Nah, saya dari Indodax kirim ke Binance, itu sangat mudah dan cepat. Terhistori atau historinya itu lengkap semua. Tercatat dengan rapi. Transaksinya luar biasa. Itu kalau di cryptocurrency. Cryptocurrency itu uang digital, tapi kita di Indonesia sekali lagi saya katakan itu masih menjadi aset digital atau komoditi ya, diperdagangkan bukan menjadi mata uang digital. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Khususnya upaya mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital secara end-to-end yang saat ini sudah didorong dari jalur Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dan Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 BPPU
2025. Ini sebagian kecil dari white paper digital rupiah, teman-teman. Sebagai langkah awal, Bank Indonesia menerbitkan white papernya. White paper ini seperti Pi Network ya, ada white papernya. Jadi dari white paper inilah kita tahu apa tujuan dari adanya nanti rupiah digital. Proses-prosesnya itu seperti apa. White paper ini merupakan pemaparan awal dari proyek Garuda berupa desain level atas high level design digital rupiah sekaligus sebagai bentuk komunikasi kepada publik terkait rencana pengembangan digital rupiah. Nah, ini diberikan akses kepada publik agar publik tahu nih rencana pengembangan dari rupiah currency ini akan seperti apa ke depannya ya, teman-teman. White paper ini menjelaskan konfigurasi desain digital rupiah yang terintegrasi dari ujung ke ujung, fitur desain digital rupiah yang memungkinkan pengembang model bisnis baru, arsitektur teknologi digital rupiah, serta dukungan perangkat regulasi dan kebijakan terhadap implementasi desain digital rupiah. Menimbang implikasinya yang luas, inisiatif berskala nasional ini perlu dirumuskan dan diimplementasikan secara sinergis. Nah, dengan adanya proyek ini, maka pemerintah juga tidak mau terlalu buru-buru memutuskan, karena hal ini perlu banyak dikomunikasikan untuk mendapatkan mufakat atau kesepakatan yang terbaik, teman-teman ya. Dalam konteks serupa, sinergi dengan komunitas bank sentral global dan organisasi internasional juga diperlukan untuk memastikan kesiapan desain digital rupiah. Jadi bukan hanya di dalam negeri, tapi harus meminta atau ada pertimbangan-pertimbangan juga dari internasional atau dari beberapa negara, teman-teman ya, untuk dapat diselaraskan dengan berbagai inisiatif pengembangan interoperabilitas transaksi antar negara. Jadi memang tujuan dari G20 juga adalah itu. Itu sebabnya Bapak Presiden itu mencanangkan bagaimana rupiah kita ini bisa berbelanja juga di luar negeri. Jadi bisa terintegrasi dengan negara luar juga, teman-teman ya. Nah, ini adalah tampilan, teman-teman. Mungkin tampilan nanti dari logo rupiah digital ini atau Garuda ini seperti ini, teman-teman ya. Ini project Garuda, teman-teman. Dan mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa itu CBDC? Nah, CBDC merupakan bentuk baru uang bank sentral yang merupakan kewajiban bank sentral dan berdenominasi sama dengan mata uang resmi serta dapat digunakan untuk alat tukar, satuan hitung maupun penyimpanan nilai. Jadi kalau kita tahu sekarang itu adalah bank yang kita simpan uang fiat, nah nanti ada CBDC. Itu kegunaannya sama, teman-teman, untuk menyimpan juga dan bisa mentransfer, tapi akan lebih praktis karena sudah dalam bentuk virtual, teman-teman ya. Nah, ini adalah tampilan-tampilannya, teman-teman, dari white paper. Nanti mungkin teman-teman bisa buka di website Bank Indonesia ya, teman-teman. Saya perlihatkan saja. Pengembangan digital rupiah akan dibagi dalam 3 tahapan, yaitu immediate state, intermediate state, dan end state, teman-teman. Oke, teman-teman, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, di sini ada disclaimer dari Bank Indonesia. Bank Indonesia meyakini manfaat digital rupiah mampu menjaga sovereignty rupiah di era digital, termasuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital, serta membuka peluang inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutan. Meski demikian, sebagian besar bank sentral masih berhati-hati dalam memutuskan penerbitan CBDC kepada publik. Masih diperlukan berbagai tahapan pengujian dan diskusi lebih lanjut. Pengembangan CBDC tidak berlaku universal karena setiap negara memiliki karakteristik dan konteks kebijakan yang berbeda. Oke, dari disclaimer yang dibuat oleh Bank Indonesia, artinya teman-teman di sini adalah sampai saat ini pemerintah masih berhati-hati untuk memutuskan CBDC. Memang tujuannya akan ke sana, tapi ada banyak hal yang dipertimbangkan pemerintah sehingga uang digital ini masih berhati-hati untuk diputuskan atau dirilis, teman-teman. Apalagi di sini dikatakan bahwa masih banyak yang harus dilakukan atau diskusi-diskusi ke pihak-pihak lain untuk mendapatkan satu keputusan yang baik atau satu mufakat yang baik agar sistem ini tidak gagal nanti, teman-teman. Dan juga dikatakan di sini bahwa pengembangan CBDC ini belum akan dilakukan secara universal.
jadi masih di dalam negeri saja. Lalu apa hubungannya dengan Picoin? Tidak ada hubungan sama sekali. Picoin itu hanya tetap merupakan aset digital di Indonesia, tidak bisa dia menjadi rupiah digital. Lalu Bang, apakah bisa nantinya Picoin menjadi uang digital atau seperti Bitcoin dan ETH? Bisa, asalkan undang-undang dari Bank Indonesia itu harus dirubah menjadi rupiah dan Picoin. Tetapi selama di undang-undang itu masih tertulis rupiah, maka rupiah yang bisa menjadi alat tukar, dan kripto lain seperti Picoin, ETH itu tetap menjadi aset digital. Sekali lagi saya katakan, tidak ada hubungan dengan Picoin. Silakan lanjut menambang Picoin, itu akan menjadi aset digital kita dan harganya bisa fluktuatif juga teman-teman. Karena di Pibro sendiri di situ sudah ada exchanger yang akan bekerja sama dengan Pi Network. Lebih khususnya juga di Indonesia itu ada Indodax, ada Bittrex di situ, ada juga Binance yang ada di luar negeri. Jadi exchanger itulah yang akan bekerja sama nantinya dengan Pi Network. Teman-teman bisa memahami di sini ya. Jadi saya mau buka wawasan teman-teman bahwa rupiah digital itu hanya berlaku di Indonesia, dan itu sangat baik. Kita harus menyambut itu teman-teman, karena memudahkan kita dalam segala transaksi nantinya teman-teman, daripada kita selalu menggunakan uang fiat. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat, bisa membuka wawasan kita agar kita bisa mengerti bagaimana proyek dari Bank Indonesia untuk aset digital ke depannya. Sekian dari saya, thank you.